Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Volkswagen Tiguan Allspace yang facelift ya. Untuk harganya sendiri dia 854 juta rupiah. Oke, kita mulai dari bagian depan. Ini grillnya, dia ada list chrome. Di bagian bilah kedua dari atas dia ada DRL-nya juga. Nah, ini dia sudah menggunakan logo Volkswagen yang model terbaru ya, yang flat. Kemudian di bagian atas tempat plat nomor ada kameranya karena dia sudah menggunakan kamera 360. Di sini untuk pengait towing ya. Kemudian di bagian bawah dia dilengkapi dengan 6 titik sensor ya. 2 di bagian sebelah kiri bumper, sisi bumper. Kemudian 2 lagi yang di bagian yang hitam gloss. Kemudian 2 lagi yang sebelah sini yang hitam doff. Dia tanpa fog lamp ya. Nah, untuk perlampuannya adalah sebagai berikut. Ini dia menggunakan 2 buah proyektor LED. Dia dua-duanya by beam ya, jadi lampu dekat dan lampu jauhnya menjadi satu proyektor. Kemudian ada DRL yang bisa menjadi lampu senja, dan lampu sennya LED ya, tapi dia belum yang sequential. Kemudian kita bergeser ke bagian samping. Nah, ini dia ada emboss IQ light ya di bagian lampu utamanya. Nah, di bagian fendernya ini dia ada list chrome. Nah, emboss Allspace-nya ini dia di bagian pintu ya. Kemudian ada add-on over fender, dia suara body. Nah, kemudian untuk bannya sendiri dia menggunakan BF Goodrich ya, G-Force Phenom PA. Dan untuk ukuran bannya sendiri adalah 245/45 ring 20 ya. Untuk peleknya sendiri dia ring 20. Dia two tone ya, polish metal dan hitam gloss. Untuk rem depannya cakram. Rem belakangnya tentunya cakram juga ya. Di bagian bawah pintunya dia ada list chrome. Untuk spionnya sendiri dia menggunakan sewarna body lengkap dengan lampu sen yang sudah LED. Di bagian bawah lampu sen ini dia hitam doff ya. Dia spionnya ada tangkainya ditaruh di pintu. Nah, untuk pilar A nya sendiri dia kaca. Kemudian di jendelanya dia ada list chrome. Untuk pilar B nya sendiri dia piano black. Untuk pilar C nya sendiri dia hitam doff biasa ya, hanya di blackout saja tanpa piano black. Kemudian di bagian atas dia ada roof rail metal ya, dia tanpa sunroof. Kemudian dia dari sebelah sini. Nah, dapat kita lihat dia minimal harus menggunakan oktan 95 ya, yang artinya dia harus menggunakan Pertamax turbo minimal atau Shell V-Power. Oke, kita bergeser ke bagian belakang. Ini keseluruhan tampilan belakangnya. Nah, dia di belakangnya ada antena model sirip view, dia piano black. Kemudian di bagian belakang ini dia ada high mount stop lamp. Di sini untuk washer wiper belakang. Kemudian ada rear wiper, kaca belakangnya yang frameless, lengkap dengan rear defogger. Di belakang sini dia emblem VW Tiguan-nya udah yang baru, emblem VW-nya, emblem Tiguan-nya. Ada emblem Allspace-nya ya. Untuk lampu belakangnya sudah full LED, baik lampu rem, lampu belakang, lampu sen maupun lampu mundur. Untuk lampu plat nomornya sendiri tentunya sudah menggunakan LED. Kemudian di bagian belakang ini dia juga memiliki 6 titik sensor.
2 di bagian bumper yang sewarna body yang bagian atas, 2 lagi di bagian bumper yang bagian bawah yang sewarna body yang bawa reflektor ya, 2 lagi di bagian bawah list chrome-nya yang sewarna body ya. Jadi 66-nya itu sewarna body ya. Nah, di bagian bawahnya dia ada list chrome, dia ada reflektor. Nah, ini yang paling bawah ini dia knalpot palsu ya. Untuk knalpot aslinya sendiri dia ada di sebelah sini. Ada Lee Silver. Untuk suspensi belakangnya sendiri tentunya sudah independen ya. Oke, sekarang kita ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri adalah 1400 cc, DOHC, 4 silinder dengan tenaga 150 B horsepower dengan torsi 250 Nm. Di sini untuk air intake-nya, air filter, dia tentunya sudah turbo ya. Kemudian ini untuk air radiator, ini minyak rem. Modul ABS-nya sendiri dia ada di belakang aki, tentunya sudah vehicle stability control ya. Penempatan aki, penempatan ECU, dan penempatan sekring. Penempatan air wiper ada di sebelah sini. Ruang mesinnya sendiri tentunya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Begitu juga dengan kap mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya, tentunya sudah hidrolik ya. Untuk washer wipernya dia lewat jalur sebelah sini, dia dari bawah kap mesin. Untuk wiper yang depan tentunya menggunakan frameless ya. Nah, untuk sensor yang ada di atas ini itu kemungkinan besar tuh auto rain sensor. Ini ada defogger untuk spionnya. Nah, di pilar B-nya ini dia ada embossnya Volkswagen ya. Oke, kita masuk ke bagian door trim. Nah, untuk layout door trimnya adalah sebagai berikut. Di sebelah sini dia soft touch, ada indikator alarm. Kemudian di bagian bawahnya dia ada Lee Silver, door handle-nya silver, ada ambient light warna putih, power door lock, ada tweeternya juga. Di sebelah sini ada list motif kayu. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia lapis kulit lengkap dengan real stitching. Bagian depannya ini dia hard plastik. Sampai bagian paling bawah dia hard plastik. Kemudian armrestnya sendiri dia menggunakan lapis kulit tanpa stitching apapun. Nah, untuk power window-nya sendiri dia auto di keempat sisi. Backlight-nya putih. Window lock. Electric mirror yang tentunya sudah electric retract. Ini untuk defogger spion ya. Nah, untuk pegangan tangan untuk menutup pintu dia ada Lee Silver. Nah, di sini untuk pintu tempat membuka bagasi, tombolnya. Nah, di bawah sini dia ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder tentunya sudah dilapis bahan sejenis bludru ya. Kemudian kita masuk ke bagian interior. Nah, di sini dia ada scuff plate. Kemudian untuk seatbeltnya sendiri dia menggunakan yang model head adjustable ya. Dan tentunya dia sudah ada airbag di pilar B ya. Karena ini mobil sudah 6 airbag, kemudian 4 sisanya lagi di jok driver dan penumpang yang alias side airbag, dan 2 di sisi driver dan penumpang.
Untuk joknya sendiri dia menggunakan bahan kulit dan motif perforated. Dia ada list grey. Kemudian untuk pengaturan headrestnya sendiri dia ada tombol khusus di sebelah sini. Dan untuk pengaturan joknya sendiri adalah sebagai berikut. Dia 12 arah, termasuk lumbar support. Ada 3 slot memory seatnya ya. Oke, kita masuk ke bagian dashboard. Untuk tampilan dashboardnya secara keseluruhan dia seperti ini. Kemudian di bagian kanan ini dia ada saklar lampu yang modelnya knob ya. Untuk lampunya tentunya sudah auto. Backlightnya semuanya putih ya, kecuali yang lampu kecil. Ini untuk all weather light ya. Oke, sekarang kita ke bagian setir. Untuk setirnya sendiri, ini tentunya perbedaan besar ya dengan yang pre-facelift. Jadi dia sudah beda total. Desain setirnya dia tetap menggunakan 3 palang lapis kulit. Emblem VW-nya sudah menggunakan yang flat alias yang terbaru. Nah, di setirnya ini dia ketiga palangnya memiliki list silver. Untuk palang yang bawah dia piano black. Untuk tombol-tombolnya adalah sebagai berikut. Di sini untuk tombol pengatur volume, stick track, kamera 360, voice command, tombol pengatur MID. Ini untuk tombol volume, cruise control, lengkap dengan speed limiter. Ini tombol untuk cruise control ya, dan speed limiter. Ini untuk cruise control. Di sebelah sini dia ada pedal shift. Kemudian sebelah sini untuk lampu dekat, tuas dekatnya maupun lampu jauh, termasuk lampu sein. Kemudian di sebelah kanan sini dia untuk wiper, dia intermittent standar. Nah, ini di naik turunkan tuasnya untuk mengoperasikan wiper depan. Ini kalau ditarik untuk washer wiper depan. Ini didorong ini untuk wiper belakang ya. Kemudian ini sepertinya untuk pengaturan washer. Nah, untuk pengaturan setirnya sendiri dia tentunya tilt dan teleskopik. Oke, sekarang kita ke bagian speedometernya. Untuk speedometernya sendiri dia ada list metalnya ya. Dan tentunya dia menggunakan full digital speedometernya. Dia menampilkan tachometer dan speedometer di sebelah kanan. Dia jarumnya virtual ya, warna biru. Di sini indikator posisi gigi. Di sini kecepatan ya, yang digital. Nah, untuk menu-menu MID-nya adalah
assist system, mau cruise control atau speed limiter. Kemudian ini media yang sedang diputar. Ada Bluetooth teleponi, ada vehicle status. Dia sudah sangat sedikit sisa bahan bakarnya. Dia juga menampilkan range sisa bahan bakar. Nah, untuk driving data ini dia lebih ke arah range sisa bahan bakar. Kembali ke assist system. Di bawah sini dia ada peringatan kuncinya tidak ada. Di sini ada peringatan sabuk pengaman, indikator cruise control. Di sebelah kiri ini dia untuk indikator suhu mesin ya. Dan di sebelah kanan indikator sisa bahan bakar. Di bagian atas ada jam digital yang tentunya sudah 24 jam. Di sini untuk offset temperatur ya. Kemudian speedometer ini kiri kanan dia sudah dilapisi, dikelilingi oleh list grey gloss. Sampai ke bagian AC, kisi AC driver. Dia ada ring silvernya ya. Untuk menutupnya dia di sebelah sini switchnya. Kemudian kisi AC bagian tengah ada list silvernya. Dia juga bisa ditutup juga. Hazardnya. Ada indikator airbag penumpang. Nah, kemudian untuk sistem audionya sendiri, dia tentunya sudah Apple CarPlay dan Android Auto ya. Hanya ini sedang tidak bisa dinyalakan. Dia ada 2 tombol fisik dan 2 tombol kapasitif ya. Kemudian kita ke bagian AC. Untuk AC-nya sendiri dia menggunakan tri-zone ya. Dia pengaturannya sudah full pakai tombol kapasitif. Di sebelah sini ada tombol untuk heater seat. Dia 3 level. Dan cooler seat. Dia 3 level. Ada tombol open close air untuk synchronize, untuk menyamakan suhu kiri kanan. Untuk pengatur arah semburannya ada kepala, kaki, kaki saja. 3 arah, kepala, badan, kaki. Kemudian ada rear defogger, ada front defogger. Nah, untuk suhu paling dinginnya sendiri dia 15,5 derajat ya. Dan dia bisa ditahan langsung ke suhu paling panas ya. Suhu paling panasnya sendiri dia 30 derajat. Ada untuk auto climate control. Dan untuk AC-nya sendiri dia 7 speed ya. Kemudian ini untuk menunya, dia untuk ke head unit. Ini untuk mematikan AC. Oke, kemudian kita bergeser ke bagian bawah. Dia ada tempat penyimpanan terbuka. Ada 2 buah USB slot Type-C ya. Di sini ada lighter ya. Kemudian kita bergeser ke transmisinya. Untuk transmisinya sendiri dia 6 speed dual clutch ya. Dia posisi indikator posisi giginya dia ada backlightnya juga. Untuk posisi giginya dia lebih terang ya lampunya. Dia piano black. Kemudian ada list silver. Dia dikelilingi list ring silver. Untuk tombol start stopnya di sini dia silver. Backlightnya dia warna putih. Kemudian dia ada 2 buah dummy tombol. Ada parking assist. Ada
sensor parkir yang bisa nyala matikan lengkap dengan kamera 360, electric parking brake lengkap dengan auto hold. Kemudian untuk mode berkendara ya, di sebelah belakangnya lagi dia ada 2 buah cup holder. Di sebelah sini dia asbak. Ini tempat penyimpanan cup holdernya, dia bisa ditutup ya. Untuk konsol boxnya sendiri dia dilapis kulit, motif kulit jeruk lengkap dengan real stitching. Dia pembukaannya seperti ini. Konsol boxnya seperti ini, dilapis bahan sejenis karet. Oke, kita ke bagian atas dashboard. Ini dia bahannya soft touch. Nah, di sebelah sini dia ada tempat penyimpanan terbuka, dilapis bahan sejenis suede. Nah, untuk di bagian penumpang depan ini dia menggunakan motif kayu. Dia ada piano black untuk isi AC bagian penumpang. Penutupnya dia digeser ke sebelah kiri. Nah, untuk dashboard, untuk lacinya sendiri dia sudah soft opening, ada lampu LED-nya. Nah, ini dia dummy ya. Kemungkinan besar ini dulunya karena tempat untuk CD. Kemudian untuk jok penumpangnya sendiri dia lapis kulit 2 motif ya, yang biasa sama yang perforated. Headrestnya sendiri model adjustable. Seat belt penumpang depannya dia model yang bisa diatur ketinggiannya ya. Untuk pengaturan jok penumpangnya sendiri sama 12 arah lengkap dengan 3 slot memori. Untuk door trimnya sendiri dia bagian atas soft touch, di bagian bawahnya dia ada list silver, door handle-nya silver. Kemudian ada motif kayu. Di sini ada ambient light warna putih lengkap dengan tweeter. Kemudian di bagian bawahnya ini dia ada hard plastik, ada lapis kulit lengkap dengan real stitching. Kemudian ada lapis kulit di bagian armrest. Power window-nya sudah auto, ada backlight-nya warna putih tentunya. Nah, untuk pegangan door handle-nya ini yang buat menutup pintu ini dia ada list silver. Di sini hard plastik. Ada tempat penyimpanan terbuka, dilapis bahan sejenis bludru, ada cup holder. Nah, di sebelah sini dia ada tempat penyimpanan. Dia net ya modelnya. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Nah, dia plafonnya grey ya. Hand grip di sisi penumpang depan modelnya retract. Begitu juga dengan di sisi driver ya. Nah, untuk sun visor yang di sisi driver, dia lengkap dengan vanity mirror, lengkap dengan lampu yang sudah LED. Begitu juga dengan di sisi penumpang, lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang sudah LED ya. Nah, spion tengahnya sendiri dia sudah menggunakan yang auto dimming. Untuk konsol atasnya ini dia ada lampu baca yang bisa dinyalakan di masing-masing sisi. Ini menyala kalau ada pintu terbuka, menyalakan lampu bagian belakang. Ini dummy ya. Ini kemungkinan kalau di yang spek yang lebih tinggi dia untuk tombol SOS. Kemudian di bagian belakang ini dia ada 2 tempat kacamata. Ini masing-masing kotak ada 2 ya.
Oke, sekarang kita ke baris kedua. Untuk door trim di baris kedua adalah sebagai berikut. Bagian atas dia hard plastik. Kalau tadi yang depan dia soft touch, di sini dia hard plastik di baris kedua. Kemudian dia ada list silver, ada ambient lightnya juga ya. Ada motif kayu, door handle-nya silver, ada ambient lightnya juga. Nah, untuk pegangan pintunya dia ada list silvernya. Kemudian di sini ada hard plastik. Dia ada lapis kulit lengkap dengan drill stitching. Di baris kedua ini dia tweeternya ada di sebelah sini ya. Jadi ini mobil memiliki 4 speaker dan 4 tweeter. Totalnya jadinya 8 speaker ya. Untuk di bagian armrest dia lapis kulit. Power window-nya tentunya auto ya. Di bagian bawahnya hard plastik. Ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Ada reflektornya. Nah, untuk child lock-nya dia di sebelah sini ya. Oke, kita ke bagian belakang jok driver. Nah, di bagian belakang ini dia sudah dilengkapi dengan seat pocket ya. Dia ada 3, baik di sisi driver maupun di sisi penumpang. Nah, ini yang di belakang ini untuk tombol pengatur suhu AC ya. Dia kapasitif. Dia ada kisi AC-nya. Tadi yang saya katakan ini tri-zone ya. Kemudian ada USB slot Type-C. Ada 12 volt power outlet. Nah, ini lantainya ada tonjolannya, padahal ini front wheel drive. Karena kemungkinan ini kalau di Jerman dia ada varian yang all wheel drive. Untuk layout door trim sebelah kiri dia sama saja ya. Hard plastik, ada list motif kayu, ada ambient light, ada list silver, door handle-nya silver, ada ambient light-nya juga. Untuk pegangan tangan untuk menutup pintunya dia hard plastik warna hitam doff. Ada list silver. Kemudian untuk armrestnya dia lapis kulit tanpa stitching apapun. Power window-nya tentunya sudah auto. Di bagian bawah dia hard plastik. Ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Hand grip di baris kedua ini dia modelnya retract. Ada gantungan baju di pilar B-nya. Kemudian ini untuk lampu belakangnya ya. Dia bisa dinyalakan dari belakang juga. Nah, untuk joknya sendiri dia tentunya sudah menggunakan Isofix ya. Jok belakangnya lapis kulit. Ada 2 motif ya, yang biasa sama yang perforated. Ada armrest yang memiliki 2 buah cup holder. Ada satu lagi yang lebih kecil. Untuk headrestnya sendiri 3-3-nya sudah heat adjustable ya. Seat belt baris kedua ini dia tentunya menggunakan model fix. Oke, sekarang kita masuk ke baris ketiga. Nah, ini jok baris keduanya bisa dimaju mundurkan ya. Jadi dia pengaturan jok baris keduanya dia 4 arah. Ini kalau mau melipat yang tali ini. Nah, kalau yang di atas ini dia seperti di R3 yang untuk mengakses ke baris ketiga ya. Di belakang sini dia ada top tethernya untuk pengait Isofix. Nah, untuk baris ketiganya ini dia
termasuk sempit ya, jadi sebenarnya lebih cocok untuk anak kecil. Nah, dia sangat rata sekali untuk baris ketiganya. Dia ada 2 buah headrest yang adjustable. Ini makanya hanya 2 ya. Jadi ini aslinya untuk 2 orang. Seat belt sendiri di bagian belakang dia juga fix. Nah, karena ini seharusnya 2 baris ya. Ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder, baik di sisi kiri. Nah, di sisi kanan ini tidak ada ya. Kemudian di bagian ini dia untuk parcel shelf ya. Jadi ini sebenarnya kurang cocok untuk disebut sebagai 7-seater ya, lebih cocoknya 5+2. Nah, ini untuk parcel shelfnya, untuk pengaitnya. Oke, sekarang kita akan melipat jok baris ketiganya. Dia kurang lebih seperti ini ya kalau dilipat semuanya. Dia tidak begitu menghasilkan lantai yang rata kalau sampai ke baris kedua. Kalau hanya baris ketiga juga dia lumayan menghasilkan lantai yang rata. Untuk bagasinya sendiri, dia sudah elektrik ya. Di sini ruang bagasinya. Ini untuk melipat jok baris ketiga ya. Dia bisa dilipat dari sini juga. Kita akan coba. Kemudian ada sebelah kiri dia dummy, ada 2. Nah, di sebelah sini dia untuk ada lampu juga. Ini untuk gantungan belanjaan. Kemudian di sebelah sini dia ada tempat penyimpanan yang lebih dalam. Kemudian, nah ini untuk tempat penyimpanan di bawahnya ya. Dia sudah ada tempat untuk parcel shelf-nya. Kemudian di sini ada ban serep yang menggunakan space saver ya. Dia kaleng tentunya. Di sini ada kotak P3K-nya juga ya. Nah, untuk ruang bagasinya sendiri dia sudah ditutup cover. Nah, dia ada kotak P3K-nya. Ada lampunya juga. Untuk menutupnya dia seperti ini. Oke, sekian review saya mengenai Volkswagen Tiguan Allspace yang facelift. Terima kasih sudah menonton.